berkat kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu. Inilah waktunya bagi gereja Tuhan untuk bangkit dan pergi memberitakan Injil ke segala tempat, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, untuk menjadi saksi kerajaan-Mu Tuhan. Karena waktu kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Kami ada sampai dengan pada hari ini, di minggu yang terakhir daripada bulan Juni 2024. Semua hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Kami mohon tutupan darah Yesus atas kami semua pada saat ini. Kami mau menikmati firman Allah. Kami mohon Roh Kudus akan menjamah setiap orang pada pagi hari ini, membukakan mata rohani kami, membukakan telinga rohani kami. Dan biarlah kiranya Roh Kudus menjamah setiap orang dengan kebutuhan dan persoalannya, dan Tuhan cukup bagi kami. Kasih karunia Tuhan turunlah atas kami semua, sehingga pekerjaan iblis yang membuat kami pikiran melayang-layang, kegelapan, keletihan, kelesuan, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Tetapi kekuatan yang daripada Allah, bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi hanya oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Turunlah atas kami semua ya Bapa. Wibawa yang daripada Allah, urapan yang daripada Allah, perlindungan dari Yesus atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami sambut pemberitaan firman Allah. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ketika engkau sudah datang dari rumah, jangan biarkan pikiran melayang-layang. Amin saudara. Waktunya beribadah, kan gitu ya. Jangan pikir, aduh, kayaknya jemuranku belum ku ini kan ya kan. Aduh, siap ini. Nah, sehingga jadi sia-sia kedatangan saudara. Amin, saudara. Yuk, kita akan bangkit berdiri. Kita akan baca kitab Efesus pasal yang ke-6. Kita masih mau melanjutkan supaya kita akan tetap kuat ya. Di dalam apapun masalah persoalan yang kita hadapi, kita mau kuat, saudara. Amin. Yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari adalah kuat. Menjadi ibu adalah kuat. Menjadi ayah adalah kuat. Menjadi anak-anak sekolah adalah yang kuat. Yang bekerja adalah yang kuat, saudara. Ya, gak ada yang lain, saudara. Dan kita bersyukur karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita, bahwa Dia yang menguatkan kita, yang membuat kita bisa berjejak berdiri sampai dengan pada hari ini. Kita baca Efesus 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-18. Amin. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah topeng keselamatan dan kedaulatan firman Allah. Sama-sama. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu, dan dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di akhir zaman bahkan setiap orang memerlukan kekuatan dalam kehidupannya. Tahun 2024 hendaklah saudara dengan saya, gereja Tuhan yang ada di sini, jemaat Tuhan, untuk kita semakin kuat, bertambah kuat, dan sangat kuat. Karena badai akan datang dengan tiba-tiba. Dan saudara, kalau kita dalam keadaan kondisi yang standby, maka walaupun ada gelombang yang datang, kita akan bisa tenang menghadapinya. Amin, saudara, ya. Dan gelombang, masalah, persoalan yang engkau hadapi tidak bisa digantikan oleh orang lain.
Itu adalah alasan mengapa kita harus kuat. Amin. Iya. Ya, jadi kemarin, ketika anak kami sudah operasi mata, jadi cukup lama juga dia operasi 2 jam lebih ya. Nah, lalu saudara, dia punya terapi harus tengkurap, tidur tengkurap, duduk pun harus begini, matanya begini ya. Jadi robekannya cukup besar sehingga harus dikasih silikon. Dan nanti 3 bulan ke depan harus operasi lagi untuk mengangkat silikon itu. Nah, tidak mudah untuk kita di dalam satu treatment yang tidak menyenangkan. Di awal-awal dia berkata, aduh dia teriak, dia bagaimana. Tapi saya bilang, tetap tenang, tetap kuasai diri. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menggantikanmu, hanya engkau yang bisa lakukan itu. Kalau di dalam pergumulan dan persoalanmu engkau teriak-teriak, engkau marah-marah, apakah gunanya? Tidak ada gunanya. Karena toh masalah itu harus engkau alami. Betul apa enggak? Justru ketika kita sedang emosi, kita marah, kita tidak terima, itu akan menghalangi pemulihan dengan segera. Apa saja itu? Pemulihan masalahmu, kesembuhanmu, apa saja. Tapi ketika kita taat, kita mau tunduk kepada kehendaknya Tuhan, kita mau melaluinya bersama dengan Tuhan, dan kita melaluinya dengan kekuatan kuasa Tuhan, kita pasti menang. Dan saya selalu katakan begini, anakku, ingatlah bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Coba lihat, ini sudah 1 minggu engkau berhasil melaluinya. Jadi saudara, jangan pikirkan ke depan. Dia akan berpikir, aduh gimana 3 bulan lagi harus operasi. Saya katakan, pikirkan aja yang sekarang. Bukankah firman Tuhan berkata, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Jadi saudara juga demikian, hal yang membuat orang stres karena terlalu memikirkan ke depan. Padahal ke depan pun Tuhan pasti akan tolong kita. Amin. Seperti Tuhan tolong pada saat ini. Amin. Sebab itu kuasai dirimu di dalam kehendaknya Tuhan. Nah, firman Tuhan di dalam Efesus 6 di sini dikatakan, selalu dikatakan begini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi apapun yang akan kita alami sepanjang hidup kita, sampai akhir kehidupan kita, kita perlu kekuatan kuasanya Tuhan. Dan tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan daripada Allah. Karena dia Allah yang menciptakan langit bumi, yang memegang segala sesuatunya di dalam kendalinya Tuhan. Jadi kalau engkau ingin berkemenangan dalam hidupmu, tetap kuat dalam menghadapi apapun, tidak menyerah, tidak putus asa, tidak ada yang lain. Jangan keluar dari Tuhan. Amin. Amin. Saudara bilang dulu kiri kanan, jangan keluar dari Tuhan. Pada saat engkau keluar dari kasih karunia Tuhan, pada saat engkau keluar dari kawanan domba yang digembalakan, pada saat itu serigala akan memakan engkau. Iblis akan membawa engkau lari dan engkau tidak akan berkemenangan, saudara. Ya. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga pada saat engkau dalam pilihan-pilihanmu ada ilah yang lain. Ya, engkau mencari kekuatan, engkau pakai dalam jimat, engkau pakai dalam sihir, engkau bertanya dan sebagainya. Pada saat itu engkau sedang ada di luar Tuhan. Dan pada saat itu engkau tidak sadar mengundang kutuk atas kehidupanmu dan tidak akan mungkin berkemenangan. Nah, saudara, di dalam kita belajar pada dalam kitab Efesus 6 ini, kita sudah belajar bahwa ketika Tuhan berkata dalam firman ini bahwa kita akan kuat di dalam kekuatan kuasanya, selain Tuhan mengaruniakan kekuatannya atas kita, tetapi kita juga sebagai umat kepunyaan Allah harus apa? Punya iman yang aktif. Katakan iman yang aktif. Dengan apa? Dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah. Di antaranya ada yang pertama apa? Berikat pinggangkan kebenaran. Jadi itu makanya kenapa Allah menyucikan, menguduskan kita untuk menjadi umat kepunyaan Allah. Karena saudara, tanpa kekudusan, tanpa kita hidup benar, kita tidak mungkin melihat pertolongan dan anugerah Tuhan bagi kita. Ya.
Lalu setelah itu saudara, apa dikatakan? Berbaju zirahkan keadilan. Itu kita sedang membuat saudara di dalam pikiran dan mindset kita dan hidup kita, bahwa kita harus punya pola pikir seperti Allah, bahwa Allah itu adil. Apapun yang kita alami, jangan katakan Tuhan itu tidak adil. Amin saudara, ya kan? Saya juga bisa berkata demikian. Ya, kami semua keluarga melayani. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Baru saya di awal itu membawa anak ke Penang, sekarang pergi lagi ke Jakarta. Wah, Tuhan gak adil. Tidak saudara, kita harus buang mindset itu. Amin saudara, amin saudara ya. Kenapa? Karena Tuhan akan memimpin dalam setiap masalah, dalam setiap persoalan. Itu adalah kesempatan Tuhan menyatakan kuasanya bagimu, menyatakan segala sesuatu itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi saksi. Amin saudara. Engkau tidak mungkin akan berkata Allahku Allah yang menyembuhkan kalau engkau gak pernah alami sakit. Ya, betul gak saudara? Engkau tidak akan bisa bilang Allah itu keluputanku. Engkau tidak pernah mengalami sesuatu masalah yang sepertinya kita sudah ada di ujung tanduk, seperti orang Israel yang mau dijangkau oleh orang Mesir, oleh Firaun. Tapi tiba-tiba tiang awan Tuhan seret tepat di belakang mereka dan menolong mereka. Ya, sebab itu saudara, mindset keadilan Allah untuk kita memandang kepada rencana Tuhan, selalu rancangan yang indah. Ketika engkau dan saya gereja Tuhan mengalami pergumulan dan persoalan, Tuhan mau kita akan terus maju dan bergerak. Katakan maju dan bergerak. Maju dan bergerak. Yes. Saudara, gigi atrek itu hanya dipakai sesekali. Tapi kalau engkau bawa kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, gigi atrek selalu yang dipakai. Gimana kira-kira? Satu, kita nggak sampai-sampai. Kedua, kita akan tabrakan. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kasut kerelaan memberitakan Injil. Yang ketiga, ya. Nah, saya menyebutkan kasut kerelaan memberitakan Injil. Saya menyebutkannya it's all about you. It's all about you. Sama-sama yuk, agak keren-keren sedikit bahasa Inggris pagi ini. Gereja modern kan? Ya, bilang dulu kiri kanan. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Ya, agak sedikit-sedikit lidahnya. Ya. Artinya saudara, kasut kerelaan memberitakan Injil itu semuanya keberadaannya sebenarnya berbicara tentang engkau dan saya, tergantung engkau dan saya. Nah, di sini dikatakan kasut. Semua datang di sini pakai kasut? Pakai? Coba lihat dulu kasutnya, sepatunya. Izin ya, mohon maaf. Kasut kita pasti kiri dan kanan bentuknya sama, ya. Kalau saya ini warna hitam, nggak mungkin sebelah kiri putih. Orang bilang, ibu ini ada apa ya? Walaupun sekarang ada model gitu ya. Nah, dan tetapi saudaraku, ketika kasut itu kita pakai saudara, di kaki kiri dan kaki kanan, kita nggak bisa berjalan bersama-sama, ya. Atau saudara ada di situ ya, praktek ya. Coba saudara jalan, kakinya satu yang maju atau dua? Betul. Satu dulu maju, mana kaki kiri atau kaki kanan? Ya, terserah aja. Pokoknya satu yang maju kan? Setelah satu baru maju satu. Ya, silakan duduk. Kasut kerelaan memberitakan Injil itu berbicara, kasut itu berbicara adalah kelengkapan dalam kehidupan kita, ya. Itu menyadarkan kita ada masalah jasmani, ada masalah rohani. Ada kehidupan yang sekarang ini yang sementara, ada kehidupan yang kekal, ya. Itu berbicara tentang keseimbangan, saudara. Keseimbangan dalam hidup ini.
Kan gitu ya. Dan semuanya akan berjalan dengan selaras. Amin, saudara ya. Dalam selaras. Jadi ketika engkau hanya mengejar dunia saja, engkau lupa memberitakan Injil, kehidupanmu akan timpang. Atau kita juga tidak bisa membagi waktu antara pelayanan dengan kehidupan kita sehari-hari, juga akan timpang. Dari mana engkau juga akan bayar uang sekolah anak? Betul apa enggak? Ya. Kasut kerelaan memberitakan Injil itu berbicara kita perlu hikmat Tuhan menyelaraskan hidup kita. Amin, ya, menyelaraskan hidup kita. Nah, Efesus 6 ayat 15 berbicara kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat itu diawali dengan kerelaan. Sama-sama katakan kerelaan. Kerelaan itu berbicara hati yang terbuka dengan sukacita. Jadi saudara, memberitakan Injil damai sejahtera itu harus dilakukan dengan hati yang terbuka dengan bersukacita. Bahwa kebenaran firman Tuhan yang kau taburkan bagi anakmu, bahkan di pelayanan dimanapun saja, kalau ada sungut-sungut di sana, tidak akan berhasil. Itu maksudnya. Ya, tidak akan berhasil, saudara. Nah, Yesaya 52 ayat 7. Mari kita akan baca Yesaya 52 ayat 7. Boleh slide itu aja yang ditampilkan. Ya, kita baca ya, sama-sama ya. Ya, jadi kita mulai sekarang ketika engkau mendengarkan firman Allah langsung respon, yes, amin, gitu ya. Oke, sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, berita Injil yang harus dilakukan sebagai perlengkapan senjata rohani kita, dan juga melakukan amanat agung yang Tuhan perintahkan ketika Yesus naik ke surga. Itu isinya apa, saudara? Isinya berbicara, mengabarkan tentang berita damai. Jadi kehadiranmu, kehadiran kita membawa damai bagi orang yang sedang gundah gulana. Memberikan solusi bagi orang yang dalam kebimbangan, saudara. Bukan menambah kekacauan bagi dia. Begini Eda, iya itulah kau pun, ya kan? Kau pun kayak gitu, rasainlah kau. Berita damai enggak itu, saudara? Oh, makin stres dia. Saudara pulang diambil baik kok. Wah, seharusnya berita damai berbicara yang tadinya tidak ada harapan, dia menjadi bersemangat. Semangat, ada Tuhan. Kau mampu, kau pasti sehat. Pasti Tuhan akan buka jalan. Oh ya, saudara, itu berita damai, ya kan? Dan memberitakan kabar baik. Jadi pada saat kita memberitakan kabar yang tidak baik, kita sedang melawan pemberitaan firman Tuhan. Nah, itu maksudnya. Setiap hal yang kau memberikan kabar yang baik, membangkitkan semangat orang, memulihkan hatinya yang patah, memberikan dia harapan yang baik, itulah berita Injil. Amin. Ya, ya. Ada kabar baik yang selalu kau katakan, tapi kalau kabarnya membuat orang menjadi tambah tidak semangat, iyalah, udahlah, ngapainlah kau, udahlah, ya kan? Ngapainlah kau ke gereja, udahlah, kan ya, kayak gitunya, iyalah kan, saudara, makin tambah-tambah, makin kompor menyala, ya kan, saudara. Saudara itu sedang tidak memberitakan kabar baik. Pada saat itu engkau sedang tidak memakai kasut kerelaan memberitakan Injil. Pada saat itu engkau tidak memakai perlengkapan senjata Allah di kakimu. Kalau kaki tidak berkasut, apa yang terjadi?
Kenapa kita sejak kecil anak-anak disuruh pakai juga sepatu, sendal? Kenapa ibu-ibu? Hah? Apa? Satu, mana tahu ketika kita jalan ada kaca di situ, ada paku di situ yang membuat bisa, bahkan saudara, cacing saudara, ya. Anak kecacingan di Indonesia masih tinggi, ya. Kenapa banyak yang tidak pakai sendal, pakai sepatu, saudara? Itu bisa masuk ke pori-porinya. Nah, pada saat engkau tidak memakai kasut kerelaan memberitakan Injil, engkau tidak sadari ada kuman-kuman, virus-virus rohani yang masuk melalui kakimu dan mengalahkan engkau tanpa engkau sadari. Akhirnya masuk dalam pikiran-pikiran yang jahat, akhirnya membuat kita menjadi kacau, membuat kita patah semangat dan sebagainya. Masuk melalui kaki, saudara. Nanti kita akan lihat. Lalu disebutkan di situ yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Jadi berita damai, kabar baik, berita keselamatan, berpusatnya adalah kita menceritakan bahwa sumber kedamaian, sumber keselamatan, sumber berkat, sumber pertolongan adalah kita punya Allah yang besar. Dan Allah itu adalah Raja di atas segala raja. Allah yang berkedaulatan atas kehidupan kita pada saat ini dan selamanya, yang berkuasa di surga dan di bumi. Dalam satu minggu ini pujian itu selalu diingatkan sama saya, ditanyangkan ya, di Roh Tuhan mengatakan, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaannya. Kalau masalah waktu saya ke Penang, saya diingatkan Lukas 17. Jadi kali ini diingatkan lagu pujian, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus, untuk mengingatkan kita apapun sesuatu yang sepertinya rusak, yang sepertinya buruk, yang sepertinya tidak mungkin bisa terjadi. Dengar berita keselamatan itu. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang dahsyat. Allah yang bisa mengubahkan. Allah yang bisa menolong. Hanya masalahnya kita mau tetap tekun gak di dalam Tuhan. Ya. Nah, kasut kerelaan memberitakan Injil ini berkata apa? Saya katakan tadi, it's all about bilang dulu kiri kanan. It's all about you. Ya. It's all about me, katakan. Nah, kasut kerelaan memberitakan Injil itu artinya begini. Tidak ada orang yang tidak bisa beritakan Injil. Yang ada hanyalah orang yang tidak mau atau tidak rela memberitakan. Namanya kasut kerelaan memberitakan Injil. Artinya siapapun bisa memberitakan Injil. Amin. Engkau tidak dipanggil untuk sempurna dulu baru beritakan Injil. Harus sekolah teologi dulu, harus beritakan Injil. Tidak. Karena tadi dikatakan berita keselamatan itu apa? Yang membawa damai, yang membawa kebaikan, yang membawa keselamatan. Apakah tidak ada orang bisa bilang, Tuhan Yesus baik? Gak bisa kita bilang begitu? Bisa. Kalau ada orang gak pernah mengatakan Tuhan Yesus baiklah, Tuhan Yesus bisa tolong, berarti orang itu tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau sepanjang hidup kita tidak kita pernah mengalami kebaikan Tuhan, wah itu gawat, saudara. Orang yang demikian tidak akan tahan menghadapi tantangan hidup, ya. Nah, kasut kerelaan memberitakan Injil yang pertama artinya yaitu bahwa kenapa dikatakan kasut kerelaan memberitakan Injil? Itu berbicara, tadi kita sudah bicara tadi, kaki, langkah kaki. Sama-sama katakan, langkah kakiku. Sama-sama, langkah kakiku setiap saat. Ya, saudara memberitakan Injil, berbicara. Saudara, pernah nggak saudara hitung? Mungkin sekarang udah tengah hari, mulai besok hitung ya.
bangun tidur, berapa banyak langkahmu sampai kembali ke rumah? Lalu saudara, langkah kakimu itu menuju kemana? Hitung, kemana saja kakiku melangkah satu hari ini ya? Wih, aku pergi ke rel, gosip Ibu A. Dia tuh ke rel sebelah kiri, tadi sebelah kanan. Ke B, Ibu B. Pergi ke garapan, Ibu C. Ke Germania. Hitung kakimu kemana? Apa yang sering kita bawa dalam hidup kita kepada orang-orang kita jumpai? Melemahkan orang, membuat orang menjadi jauh daripada Tuhan, atau membuat mereka kembali kepada Tuhan. Nah, itu berbicara langkah kaki kita setiap saat itu. Apakah kita melakukan hal-hal yang sia-sia, merusak, atau hal-hal yang membangun langkah kakimu? Apakah pada waktu kita melangkah, kita bertemu si A, si B, si C, si D, kita sedang memberitakan Injil, atau justru engkau sedang menghambat Injil? Apakah engkau akan mendorong orang lain untuk maju, atau menghambat orang lain untuk maju di dalam Tuhan? Langkah kaki kita setiap hari. Makanya dikatakan memberitakan Injil, kasut kerelaan memberitakan Injil adalah tergantung dari bagaimana langkah kaki kita mau diatur oleh Tuhan. Kasut yang kedua, kasut kerelaan memberitakan Injil juga berbicara sikap hati saat melayani. Sama katakan, sikap hati saat melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan, saudara, di setiap segi kehidupan. Apakah di rumah, di kantor, di sekolah, di gereja, kita melakukannya dengan rela hati atau berat hati. Jadi waktu mau dibilang bangun ke gereja, mau melayani, aku aja. Ke gereja lagi, kan gitu. Capek. Itu adalah berbicara suasana hati kita untuk melayani Tuhan. Pada saat hati kita, saudara, berat, namanya kita enggak rela. Apakah kita melakukannya dengan sukacita atau dengan sungut, ditambah lagi dengan bantah-bantah? Itulah namanya kasut kerelaan memberitakan Injil. Kemarin sebelum kami akan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, jadi kami dapat satu super Grab, dan rupanya dia anak Tuhan ya, maksudnya dia dari orang timur sana. Dan sepanjang jalan dia cerita tentang Injil kerajaan Tuhan. Dan dia cerita, dan dia tahu saya hamba Tuhan. Lalu dia menceritakan bagaimana bahwa setiap orang yang naik Grabku, aku gak peduli mau yang di seberang atau tidak seberang, aku akan memberitakan Injil keselamatan. Wah, dia cerita, banyak dia cerita, saudara. Tapi di ujungnya akhirnya dia bilang, Bu, sebelum turun doakan aku. Jadi sebelum saya turun, saya bilang, oke, berhenti. Kita berdoa buat dia. Sudah. Karena istrinya waktu itu sedang sakit, jadi dia sudah sekolah teologia, tapi akhirnya tidak mau meneruskan sekolah teologianya, dia nge-grad. Nah, dia katakan ingin buka usaha dulu, baru melayani Tuhan, dan banyak hal, saudara. Tapi satu hal yang saya ujikan bahwa walaupun dia mengalami banyak masalah, ya, jadi istrinya sakit diabetes, ya, anaknya diuji sampai 2 kali meninggal ketika dia ngambil keputusan melayani Tuhan, tapi dia tetap ikut Tuhan. Pada waktu dia nge-grab, dia bilang dia bisa cerita tentang Injil keselamatan itu kepada siapa saja. Nah, itu makanya disebut kasut kerelaan memberitakan Injil.
sikap hati saat melayani, saat bertemu setiap orang, maka kita akan melihat orang ini aku kenal, aku nggak kenal, siapa tahu nanti akhirnya dia mati. Satu kali dia katakan dia sedang bersaksi dengan satu orang dari seberang, dan untung dia sampaikan karena 3 hari berikutnya bapak itu meninggal. Dan dia bersuka cita, waduh itu bapak itu semangat sekali ya, super great saudara. Gimana saudara, pada waktu jualan koran di pinggir jalan, pada saat engkau merengge-rengge di pajak, pada saat engkau sedang berbelanja, pada saat engkau jumpa customer, pada saat engkau dengan teman-temanmu kiri dan kanan, anak-anak muda, engkau melihat kehidupannya kok nggak seperti biasa. Kenapa dia muram? Kenapa dia lain, kok ngoceh-ngoceh sendiri? Kenapa engkau nggak datang kepada dia dan berkata, Eda, itu adikku, kakak, bapak, ada Tuhan yang lebih besar dari pergumulan dan persoalanmu. Ada Tuhan yang sanggup menolong engkau. Itu sudah beritakan Injil apa enggak? Sudah. Engkau nggak bisa, ayo kita doa ya. Ayo kita datang ke rumah Tuhan ya. Ayo kita ke gereja. Itu saudara, itulah kasut kerelaan memberitakan Injil. Yang ketiga saudara, kasut kerelaan memberitakan Injil itu berbicara kehendak. Kalau yang tadi suasana hati ya, sikap hati. Jadi kita bisa menguasai hati kita sedemikian rupa sehingga apapun yang kita alami, kita mau tidak menjadi batu sandungan di sana, saudara. Ya. Yang ketiga adalah berbicara kehendak. Memberitakan Injil berbicara kehendak, desire, keinginanmu, pikiranmu. Kehendak itu berbicara keinginan hati, pikiran kita, dan kegairahanmu. Ada di mana? Setiap hari ketika engkau bangun, keinginan hatimu ada di mana? Pikiranmu ada di mana? Kegairahanmu apa? Apakah engkau pernah berpikir hari ini ketika aku bangun, Tuhan Yesus, pakai mulutku, pakai langkahku, mungkin aku ketemu dengan orang tanpa sengaja atau tidak sengaja, aku akan membawa orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Nah, orang yang melakukan itu saudara, pasti dia tidak ada waktu untuk gosip. Ya kan saudara? Pasti tidak akan ada waktu untuk berkelahi. Percaya saudara. Pasti gak akan waktu memikirkan sakit hati. No. Makanya itu disebutkan membuat kita semakin kuat. Apa kehendakmu setiap bangun pagi? Pegang handphone, buka handphone, ya kan? Kita yang gak sabar lihat apa ya, ada gak balas, ada yang gak tambah like, subscriberku tambah banyak, ada gak yang melihat postinganku, kan gitu ya. Apakah kehendakmu itu, kegairahanmu itu, keinginan hatimu itu, pikiranmu itu setiap hari mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan? Itulah kasut kerelaan memberitakan Injil. Kehendak hati kita rasanya, waduh Tuhan ini sudah semakin dekat kedatangan Tuhan. Siapa yang harus aku bawa ya Tuhan? Saudara, ini sudah 6 bulan. Saya ingin tanya, siapa di sini yang sudah bawa 1 jiwa sampai 6 bulan? Mandul. Kalau tidak pernah bawa jiwa namanya mandul rohani. Kita tidak kuat, saudara. Jadi mulai pada saat ini ternyata yang membuat kita akan kuat dan semakin kuat adalah ketika kita punya kasut kerelaan memberitakan Injil. Kehendak hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kegairahanmu ada di mana? Apakah sibuk untuk kehidupan kita sendiri, saudara? Nah, itu yang di awal saya katakan, kita punya kasut, ada punya kaki 2, kiri kanan. Kita lupa, mungkin kaki kanan maju terus, kaki kiri
ketinggalan. Bisa nggak saudara lihat kakek saudara satu aja yang melangkah terus? Bisa begitu? Nggak bisa, jatuh kan? Nah, itu berbicara keharmonisan dalam hidup kita, keselarasan dalam hidup kita, untuk kita jangan lupa memberitakan Injil dalam setiap situasi dan kondisi. Kemarin kami juga berjumpa dengan seorang anak muda. Saya pikir dia baru training, ternyata dia pengajar, saudara, masih anak muda, mengajar tentang kitab suci agamanya, saudara. Pergi ke Ambon, pergi ke Aceh, pergi kemana-mana. Saya lihat, waduh, ada nggak anak-anak muda yang di dalam Tuhan, padahal dia punya iman, masih iman yang belum ketemu Tuhan yang benar, kan? Gimana orang-orang Kristen yang katanya dia mengaku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, punya nggak roh militan gitu ya? Wah, saudara, apakah kita sudah mempermuliakan Tuhan? Atau kita mempermalukan Tuhan? Lalu apakah uangmu, waktumu, talentamu, apakah memperhatikan rumah Tuhan atau pribadi? Kita baca gak usah, karena 2 pasal. Hagai pasal 1 dan Hagai pasal 2 memberitakan itu, saudara. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka diizinkan pulang, lalu karena mereka banyak tantangan, mereka tidak memperhatikan rumah Tuhan. Mereka sibuk dengan dirinya, tapi Tuhan bilang, perhatikan keadaanmu. Pada saat engkau tidak masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan bilang, kau kerja mati-matian, tapi yang kau bawa sedikit di rumah. Bahkan sampai di rumah habis, seperti pundi-pundi bolong. Kadang-kala kita tidak mengerti kenapa seperti itu. Kuncinya dalam Hagai 1 dan 2. Mungkin saja uang kita, waktu kita, talenta kita, kita lupa memperhatikan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, yang keempat, kasut kerelaan memberitakan Injil. Kita baca 2 Korintus 3 ayat 3. Yuk kita baca. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Yang keempat, kasut kerelaan memberitakan Injil. Artinya, saudara, kehadiranmu dimanapun itu adalah berita Injil. Sama-sama katakan, dimanapun aku berada. Sama-sama, yuk. Dimanapun aku berada, Akulah Injil yang berjalan. akulah Injil yang berjalan. Ya, sudah. Jadi pada waktu engkau sedang berjalan, tapi engkau sedang di kedapatan marbadai, engkau sedang mempermalukan Tuhan. Masih janggolan lagi kan? Wah, lebih parah lagi. Engkau sedang menghambat Injil. Saya sedih sekali, saudara. Ada beberapa orang yang saya jumpai berkata begini, Ibu, saya suka ada di sana, tapi saya melihat si A, si B, si C, jadi gak jadi aku ke sana. Saya katakan, alamak, berarti ada di antara kita yang akhirnya kehadiran kita membuat orang tidak datang kepada Tuhan, jadi jauh. Katakan, itu bukan saya. Kalau saya bertobat. Amin. Ya, saudara. Membawa kehadiran kita dimanapun, membawa damai sejahtera, bukan kekacauan. Amin. Ya. Kehadiranmu di keluarga, jangan bawa kekacauan. Oh, udah datang si mama pengacau itu. Lari kita yuk, lari yuk. Mama pulang lari, bapak pulang lari, ya kan?
Waduh. Lalu saudaraku, apakah kehadiranmu membangkitkan semangat atau mematahkan semangat? Kadang-kadang kita tidak bawa apapun, tapi kehadiran kita membuat dia semangat, saudara. Bangkit rohnya. Waduh, dia langsung bisa melempar tembok. Tapi kalau kehadiran kita membuat, ada yang ketika kami kunjungi, dia bilang gitu, memang setan itu Bu, setan. Dalam hatiku, ya ampun Tuhan, setan katanya. Jadi saya bilang, itulah Bu, mulai sekarang bertobat. Karena kau bilang kakakmu, adikmu setan, jadi betul dan jadi setan bagimu. Ya kan? Berhenti bilang itu. Nah, saudara, apakah engkau kehadiranmu membangkitkan semangat atau patahkan semangat orang? Ketika orang lain menyebut namamu, menceritakan yang baik atau yang buruk. Si Ano, oh iya ya, aku tahu itu. Rumahnya kan yang di sana itu kan, yang dekat pohon mangga, yang dekat ini anaknya sekian. Ih, tahu aku tuh. Ih, apa yang dia kerjanya tahu aku tuh. Ih. Tapi kalau dia bilang, oh iya, waduh itu, iya. Saudara, dikatakan harimau mati meninggalkan lang, gajah mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan. Iya. Yang mana si Ando itu? Itu loh, yang sana itu. Ya kan? Oh iya ya, yang ini. Ah itu saudara. Kehadiran kita dimanapun, saudara minta atau tak minta, karena kita sudah percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu seperti mercusuar. Kita seperti itu surat sedang berjalan. Itulah makanya saya katakan kasut memberitakan Injil itu adalah it's all about you and me. Amin. Yang lebih kuat berbicara dari kita, duduk dengar firman Tuhan. Perkataanmu, cara engkau mengambil keputusan, caramu jalan, cara bersikap dalam menghadapi sesuatu, itu lebih kuat dari kita pegang. Duduk ya, Mama mau bicara, lebih kuat dari sana. Kasut kerelaan memberitakan Injil disebutkan adalah perlengkapan senjata Allah. Mengapa, saudara? Ya, karena kali kita sudah berbicara, langkahmu setiap hari, langkah kita, kehendak kita, pikiran kita, kegairahan kita, keputusan-keputusan kita, pikiran kita, perasaan, kehendak kita, kehidupan kita, itu menunjukkan kita sahabat Allah atau musuh Allah. Kasut memberitakan Injil. Karena saudara, apa yang engkau percakapkan menunjukkan kita ada di mana di dunia yang sedang kita percakapkan. Betul nggak ya? Kalau engkau sedang bergaul dengan pemain bola, maka yang engkau akan dengar percakapan tentang bola, saudara. Kalau engkau bergaul dengan chef, maka yang engkau dapat bahasan resep A, resep B, resep C. Gitu ya. Kalau kita ada di dalam hati yang bergairah, keputusan-keputusan langkah hidup kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka saudara yang keluar dari mulut juga adalah pasti firman Tuhan. Jadi saudara tidak bisa dibohongi bahwa engkau masih sahabat Allah atau sudah menjadi musuh Allah. Dari kerelaan itu tadi, dari langkah kaki kita tadi itu setiap hari. Kita baca Yakobus 4 ayat 4. Mari kita akan baca. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini bukan berarti kita langsung bertapa dan tidak menghadapi dunia ini. Bukan gitu. Kita masih ada di marketplace, kita masih ada di sekolah, kita masih ada dengan lingkungan dunia.
Tetapi harus ada perbedaan. Nilai-nilai yang di dalammu seharusnya menunjukkan engkau sahabat Allah, bukan musuh Allah. Amin, saudara. Ketika lingkungan mulai berbicara hal-hal yang kenajisan, engkau sebagai sahabat Allah akan bisa mengerem supaya itu jangan terus makin memuncak. Itu contoh sederhana. Ya. Ketika engkau mulai mengadopsi nilai-nilai dunia, saudara, tanpa sadar akan merusak semua nilai-nilai kekekalan yang ada di dalammu. Sama seperti yang tadi itu, ketika orang tidak pakai kasut, dia nggak sadar cacing sudah masuk melalui pori-pori kaki anak itu. Dan tanpa sadar akhirnya perut anak itu besar. Pernah kan orang kecacingan itu perutnya gede. Kita nggak tahu kok bisa hamil dia tiba-tiba. Anak kecil. Rupanya setelah diselidiki, waduh, dia nggak pernah pakai sepatu. Cacing, kecacingan. Kecacingan Indonesia masih tinggi ya. Jadi biar anak-anak kita pakai sepatu. Jangan nggak pakai sepatu. Ya, tanpa kita sadari akhirnya kita hamil nilai-nilai kelaliman. Kita nggak sadar. Karena tidak ada yang membentengi langkah kita, perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita tadi itu oleh firman Allah. Kita baca Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 24. 16, 17 dan 24. Mari kita akan baca. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi saudara, itu yang dimaksud kalau kita sahabat Allah, maka kita harus menyalipkan kedagingan dan hawa nafsu. Nggak bisa saudara, kalau kita hidup tetap hawa nafsu, kita hidup dengan keinginan daging, kita tidak akan mungkin melakukan kehendak Allah. Ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Yang terakhir 1 Yohanes 2 ayat 16 kita baca. Jadi kalau kita ada di dalam dunia, kita ada di dalam kuasa-kuasa si jahat, mana mungkin engkau akan melawan dia? Itu masalahnya. Yuk, 1 Yohanes 2 ayat 16, 1-2 ya. Sebab, sama-sama semuanya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi pada saat engkau mengerti ini, wah kita pesta yuk, padahal waktu ibadah, maka engkau harus tahu, aku sahabat Allah, aku tidak pergi ke sana. Kan gitu ya. Ada kemarin kesaksian dari anak muda, ya. Dia katakan gini, satu kali dia bersaksi dengan temannya untuk mengajak ibadah hari Sabtu. Temannya nggak mau, akhirnya pada waktu dia tidak mau datang ibadah pada waktu itu ternyata dia akhirnya dibawa pacarnya, akhirnya terjadi kecelakaan dan akhirnya membuat satu nenek-nenek mati. Saudara. Satu lagi, ketika waktu itu saya mengajak ada seorang ibu untuk pergi pelayanan melangkat, dia bilang enggak lah. Tetapi pada waktu itu, saudara, akhirnya rupanya dia masuk dalam jebakan, ada hilang berlian di rumah temannya, dan dia dituduh. Saudaraku, kadangkala kita menganggap itu hal yang biasa, enggak biasa, saudara. Kita harus bisa membedakan mana keinginan daging, mana keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, saya kasih contoh yang sederhana begini, ya. Ketika keinginan hati kita adalah cinta uang, mata duitan, iya kan? Orang yang mata duitan, segala sesuatu akan dilihatnya apa? Harus menghasilkan duit. Iya. Segala hal harus dihasilkan duit. Segala hal itu ada untung ruginya nggak sama aku. Kalau beruntung aku ikuti.
Apa itu ikut pria integritas? Pria integritas GSJ. Oh ya kan. Apa itu? Tak ada cuan. Gak ada di sini ya kan. Kalau ada bertobat. Gak ada rugi. Gak ada untungnya. Wah. Dalam melayani juga. Itu di sana nanti Bu, kalau ke sana berapa PK-nya ya? Waduh, kemarin supir Grab-nya bilang gini, gereja yang tempat kami layani karena motivasi digantikan oleh anaknya, uang dari 300 orang sekarang menghilang jemaat jadi tinggal 30. Kalau saudara juga melayani Tuhan, melihat untung rugi, mana mungkin saudara akan mau bayar harga buat Tuhan. Ini salah satu dikatakan bahwa keinginan daging pasti beda dengan keinginan Allah. Ya kan, saudara? Gak mungkin. Tapi kalau kita tahu uang yang kita punya, yang ada di rekening milik Tuhan, kita nggak hitung-hitungan, karena kita tahu itu dari Tuhan. Ngerti maksudnya ya? Nah, Pengkhotbah 5 ayat 9 dan 10. Jadi orang yang mata duitan itu pasti, coba lihat gambarnya tadi, dompetnya kalau bisa digemboknya. Lihat ada gambarnya yang tadi, coba gambar yang berikutnya. Kasih yang, itu, kalau perlu gitu. Bagi lama, gitu yang di bawah itu. Bagi lama jajan, gimana maksudnya? Ya kan? Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai 10. Kalau orang cinta duit, cinta uang, saudara, maka dikatakan dia tidak akan pernah puas dengan uang. Dan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Ya, kalau engkau cinta uang, engkau tidak akan pernah puas dengan uang dan tidak akan pernah puas dengan penghasilan seberapapun besarnya. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan karena cinta duit, ya uang, maka menyimpang dari iman, menyiksa diri dengan berbagai duka. Jadi makanya nggak mungkin nilai-nilai dunia, nilai-nilai kedagingan bisa membuat kita sahabat Allah. Gak mungkin. Ini masih satu contoh. Gak mungkin. Yohanes 12 ayat 25. Saudara, mari kita akan baca Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Artinya saudara, pada saat engkau akan mencintai harta, kembali ke slide, jabatan, kesuksesan dunia adalah tujuan hidupmu, maka engkau akan kehilangan itu. Tapi ketika engkau seperti Matius 6 ayat 33, kita mencari kehendak Allah. Seperti Daud, dia tidak pernah cita-cita jadi raja, tapi dia punya cita-cita hanya menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan angkat dia menjadi raja. Bahkan dari dia lahir keturunan Mesias. Lahirnya Mesias. Salomo gak pernah dia minta kekayaan, dia hanya minta hikmat. Kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Maka Tuhan kasih dia kekayaan, kemewahan dan sebagainya, saudara. Hal kekekalan, ketika kita mencintai dunia, maka hal kekekalan pasti ditinggalkan. Itu nggak bisa, itu hukumnya, saudara. Ya. Tetapi pada saat kita mengejar kekekalan, itu akan ikuti sendiri, saudara. Itulah luar biasanya. Kebajikan, kemuliaan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Yang terakhir, kasut kerelaan memberitakan Injil adalah senjata perlengkapan Allah. Kenapa? Karena pada waktu kita memberitakan Injil, kita membawa orang-orang datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tentu kita dalam setiap saat itu kita akan memperkatakan firman. Betul nggak, saudara? Ya kan? Kita sedang memperkatakan firman, artinya kita menghadirkan Tuhan. Kan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Jadi orang yang selalu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil pasti selalu akan mengalami mujizat dalam hidupnya. Dan dia pasti akan kuat
Karena dia setiap saat engkau memberitakan Injil, engkau menguatkan dirimu. Pada waktu kita berdoa buat orang lain, siapa di sini pernah mendoakan orang lain? Saya pengen tanya saudara, siapa yang pernah doakan orang lain? Pada waktu engkau doakan orang lain, engkau kuat apa enggak? Yes. Tapi karena engkau tidak pernah kuatkan orang lain, kau pun enggak pernah menguatkan dirimu. Bilang dulu kiri kanan, suka mendoakan orang lain. Ya. Lalu saudara, pada saat engkau saudara memperkatakan firman, engkau sedang membentengi dirimu dalam hadirat Allah. Dan tanpa sadar saudara, kita akan menghidupi cahaya firman Tuhan. Maka nanti kita akan lihat selanjutnya perlengkapan senjata Allah. Ada selain kaki kerelaan. Kalau kakimu tidak punya kerelaan memberitakan Injil, maka nggak mungkin kau punya perisai iman. Ya kan? Iman itu dari mana? Firman Tuhan. Pedang roh, firman Tuhan. Kalau kakinya saja, kehendaknya saja, kegairahannya saja, pikiran perasaannya tidak rela untuk dengar firman Tuhan, membagi firman Tuhan, nggak mungkin punya perisai iman. Nggak mungkin, apalagi patahkan pedang roh, nggak mungkin. Jadi makanya kasut kerelaan memberitakan Injil harus dipunyai setiap orang. Dan itu adalah tergantung kepada saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, memberitakan Injil. Siapa saja bisa memberitakan Injil. Ya, saudaraku yang terkasih, jangan sampai habis 2024 tidak ada seorang pun yang saudara injili. Tidak ada seorang pun yang bertobat dengan kehadiran saudara. Bawa jiwa-jiwa ke rumahnya Tuhan, ke lumbung-lumbungnya Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama katakan, angkat tangannya. Aku mau memiliki kerelaan memberitakan Injil. Hidupku adalah Injil yang berjalan, mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, apapun pergumulan dan persoalan yang Tuhan izinkan kita lalui, terus bergerak, terus layani Tuhan, beritakan Injil keselamatan, doakan orang lain, bangkitkan semangat orang lain, bawa kepada Tuhan. Jadikan hidupmu berarti, membawa jiwa-jiwa. Jangan menjadi sia-sia hidupmu tanpa ada satu berita Injil engkau bawa dimanapun engkau berada. Kita naikkan pujian ini dan kita akan menyembah. Haleluya.
jiwa-jiwa merebut kota, merebut keluarga, seisi lingkungan di mana kami berada, membawanya kepada Kristus. Pakai dan urapi setiap kami Tuhan. Pakai gereja ini menjadi lumbung-lumbungnya Tuhan di akhir zaman. Sadarkan kami bahwa apa yang Tuhan berkati kami, yang boleh kami nikmati, itu adalah kesempatan di mana Tuhan mau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus. Teruslah berbicara dalam hati kami, supaya hidup kami jangan menjadi sia-sia Tuhan. Supaya saat kami pulang, kami membawa jiwa-jiwa yang menyenangkan akan hati Tuhan. Uang kami membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Talenta kami membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Rumah kami, kendaraan kami, hidup kami membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Haleluya. Kami mohon Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami. Kami mohon Roh Kudus akan tolong kami memakai kasut kerelaan memberitakan Injil. Hati, pikiran, perasaan, kehendak, kegairahan kami dipimpin oleh kuasa Roh-Mu yang kudus sampai akhir hidup kami, membawa jiwa-jiwa, anak cucu menantu kami, bahkan semua di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.